Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat. Shalawat beserta salam, semoga kita selalu curah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sindi Novitasari dari kelas 1 Farmasi C akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang obat saraf otonom. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom merupakan sistem saraf yang bekerja tanpa disadari secara otomatis dan tidak di bawah kehendak saraf pusat. Contoh gerakan tersebut misalnya denyut jantung, perubahan pupil mata, gerak peristatik alat pencernaan, pengeluaran keringat, dan lain-lain. Kerja otonom ternyata sedikit banyak dipengaruhi oleh hipotalamus di otak. Jika hipotalamus dirangsang, maka akan berpengaruh terhadap gerak otonom. Sistem saraf otonom ini dibedakan menjadi dua bagian. Yang ke satu sistem saraf simpatik dan yang kedua sistem saraf parasimpatik. Sistem saraf simpatik memiliki fungsi yang utama adalah memacu kerja organ tubuh. Fungsi tersebut antara lain mempercepat detak jantung, memperbesar pupil mata, dan melebarkan bronkus. Sedangkan fungsi sistem saraf parasimpatik ialah memperlambat detak jantung, memperkecil pupil mata, menciutkan bronkus, mempercepat kerja alat pencernaan, merangsang ereksi, dan mencepat terkontraksi kandung kemih. Jadi, karena kerja kedua saraf itu berlawanan, maka akan menghasilkan keadaan yang normal. Selanjutnya adalah klasifikasi obat saraf otonom. Obat saraf otonom adalah obat yang dapat memengaruhi penerusan impuls dalam sistem saraf otonom atau singkatan dari SSO dengan jalan mengganggu sintesis, penimbunan, pembebasan, atau penguraian neurotransmitter serta memengaruhi kerja reseptor khusus. Menurut khasiatnya, obat saraf otonom dibedakan sebagai berikut. 1. Zat yang bekerja terhadap sistem saraf simpatik. Yang kedua, zat yang bekerja terhadap sistem saraf parasimpatik. Dan yang ketiga, zat pengerintang ganglion. Yang selanjutnya adalah adrenergik dan adrenolitik. Yang kesatu, adrenergik atau disebut juga dengan simpatomimetik adalah zat yang dapat menimbulkan sebagian efek yang sama dengan stimulasi susunan saraf simpatik dan melepaskan noradrenalin di ujung-ujung sarafnya. Adrenergik dapat dibagi dalam dua kelompok menurut titik kerjanya di sel-sel efektor dari organ ujung, yakni reseptor alfa dan reseptor beta. Perbedaan kedua reseptor ini adalah berdasarkan kepekaannya bagi adrenalin, noradrenalin, dan isoprenalin. Penggolongan adrenergik dibagi dalam dua kelompok, yakni satu, zat yang bekerja langsung, dan yang kedua, zat dengan kerja tidak langsung. Selanjutnya, penggunaan adrenergik. Berdasarkan khasiatnya, adrenergik digunakan pada berbagai penyakit dan gangguan yang terpenting diantaranya adalah 1. Pada hipertensi, untuk menurunkan daya tahan perifer dinding pembuluh darah dengan jalan menghambat pelepasan noradrenalin. Yang kedua, pada pilek atau rinitis untuk menciutkan mukosa yang bengkak. Yang ketiga, sebagai midriatikum untuk melebarkan pupil. Yang keempat, pada obesitas untuk menekan nafsu makan. Dan yang kelima, sebagai penghambat his dan nyeri head. Yang selanjutnya ada efek samping adrenergik. Pada dosis biasa, adrenergik dapat menimbulkan efek samping terhadap jantung dan susunan saraf pusat, yaitu takikardia dan jantung berdebar, nyeri kepala, dan gelisah. Oleh karena itu, adrenergik harus digunakan dengan hati-hati pada pasien yang mengidap infark jantung, hipertensi, dan hipertirosis. Pada penggunaan yang lama seperti pada asma, adrenergik dapat menimbulkan takipilaksis, yaitu semacam resistansi yang terjadi dengan pesat jika obat diberikan langsung berkali-kali dalam waktu yang singkat.
Dan yang kedua, adrenolitik atau simpatolitik. Adrenolitik adalah zat yang melawan sebagian atau seluruh aktivitas susunan saraf simpatik berdasarkan mekanisme dan titik tangkap kerjanya. Adrenolitik dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu satu, penyekat alfa atau alfa simpatolitik. Zat ini memblokir reseptor alfa yang banyak terdapat di jaringan otot polos, khususnya pada pembuluh kulit dan mukosa. Efek utamanya adalah vasodilatasi perifer sehingga banyak digunakan pada hipertensi dan hipertrofi prostat. Dan yang kedua, penyekat beta atau beta simpatolitik. Awalnya penyekat beta digunakan untuk gangguan jantung atau yang disebut aritmia angina pectoris. Namun sejak tahun 1980-an, obat ini lebih banyak digunakan sebagai antihipertensi. Selanjutnya, kolinergik dan antikolinergik. 1. Kolinergik. Kolinergik atau parasimpatomimetik adalah kelompok zat yang dapat menimbulkan efek yang sama dengan stimulasi susunan saraf parasimpatik. Seperti yang telah diketahui, susunan saraf parasimpatik melepaskan neurohormon asetilkolin di ujung-ujung saraf. Jadi, penggunaan obat ini dapat merangsang pelepasan asetilkolin di ujung saraf. Tugas utama saraf parasimpatik adalah mengumpulkan energi dari makanan dan menghambat penggunaannya atau asimilasi, sehingga jika neuron saraf parasimpatik dirangsang, akan timbul sejumlah efek yang menyerupai keadaan istirahat dan tidur. Yang selanjutnya, reseptor kolinergik. Reseptor kolinergik terdapat dalam semua ganglion, sinaps, dan neuron postganglioner dari saraf parasimpatik. Berdasarkan efeknya terhadap perangsangan, reseptor ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni reseptor muskarin dan reseptor nikotin. Reseptor muskarin berada di neuron postganglioner, sedangkan reseptor nikotin terdapat di pelat ujung minoren otot rangka dan di ganglion autonom atau simpatik dan parasimpatik. Selanjutnya, penggunaan kolinergik. Kolinergik dapat digunakan untuk penyakit-penyakit. Ke-1, glaukoma. Glaukoma adalah penyakit mata yang ditandai dengan peningkatan cairan mata intraokuler yang dapat menjepit saraf mata. Pengobatan dapat dilakukan dengan dua jenis obat tergantung penyebab gangguan, yakni dengan kolinergik atau penyekat beta. Yang kedua, atonia atau keadaan kelemahan otot polos. Setelah pembedahan besar, terjadi peningkatan aktivitas saraf adrenergik. Akibatnya dapat berupa obsitipasi dan sukar berkemih, bahkan obstruksi usus akibat penurunan gerakan peristaltik. Keadaan ini dapat ditanggulangi dengan kolinergik atau karbakol dan neostigmin. Selanjutnya, efek samping kolinergik. Efek samping kolinergik sama dengan efek apabila saraf parasimpatik distimulasi secara berlebihan. Di antaranya adalah mual, muntah, diare, meningkatnya sekresi ludah, dahak, keringat dan air mata, bradikardia, bronkokontriksi, serta depresi pernapasan. Antidotum pada dosis berlebihan atau keracunan kolinergik adalah antikolinergik atropin dengan dosis tinggi, khusus untuk melawan efek muskarin. Dan yang terakhir, antikolinergik. Antikolinergik atau parasimpatolitik berlawanan dengan efek asetilkolin, terutama menghambat reseptor-reseptor muskarin yang terdapat di susunan saraf pusat dan organ perifer. Yang selanjutnya ada khasiat antikolinergik. Efek antikolinergik terpenting adalah sebagai berikut, yaitu 1. Memperlebar pupil. Yang kedua, mengurangi sekresi kelenjar air liur, keringat, dan dahak. Yang ketiga, mengurangi tonus dan motilitas saluran lambung usus, juga sekresi getah lambung. Yang keempat, dilatasi bronkus. Dan yang kelima, meningkatkan frekuensi jantung dan mempercepat penerusan impuls dan berkas his. Yang selanjutnya ada penggunaan kolinergik. Yang ke-1 sebagai midriatik untuk melebarkan pupil. Yang kedua untuk penyakit Parkinson. Yang ketiga untuk asma dan bronkitis. Dan yang keempat pada hiperhidrosis untuk menekan pengeluaran keringat yang berlebihan. Dan yang kelima sebagai antidotum
intoksikasi zat penghambat kolinesterase atau atropin. Dan yang selanjutnya ada efek samping antikolinergik. Efek samping sangat bergantung dosis, yakni mulut kering, obstipasi, retensi urin, takikardia, palpitasi, aritmia, midriasis, dan berkeringat. Pada dosis tinggi dapat timbul efek sentral seperti gelisah, bingung, eksitasi, halusinasi, dan delirium. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan dalam presentasi. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.